Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penonton dan teman-temanku sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kegagalan startup e-commerce di Indonesia, studi kasus pada JDID. Yang pertama, perkenalkan nama saya Evan Padurat Aurora. Langsung saja kita akan memulainya. JDID merupakan anak perusahaan retail raksasa di Tiongkok yaitu JD.com. Awalnya JDID fokus menjual produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan seperti iPad hingga laptop Lenovo. Namun JDID mendapat dukungan dari brand-brand ternama dengan melakukan kerjasama produk eksklusif launching, mendapatkan respons positif dari masyarakat. JDID memperluas produk yang ditawarkan dengan menjual berbagai barang dikategorikan sepatu, pakaian olahraga, kecantikan hingga kesehatan. Hingga tahun lalu, JDID masih menjadi salah satu e-commerce dengan trafik terbesar ke-10 di Indonesia. Namun, pada kuartal ke-1 2023, JDID mengumumkan mundur dari pasar e-commerce di Indonesia dan akan berhenti beroperasi pada 31 Maret 2023. Oleh karenanya, platform e-commerce JDID berhenti menerima pesanan sejak 15 Februari 2023. Peringkat e-commerce Indonesia berdasarkan pengunjung terbanyak kuartal kedua 2022. Yang pertama Tokopedia, yang kedua Shopee, yang ketiga Lazada. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Purbohasuti Aruwahyuni 2021, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau oleh seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam proses diawali dengan memberikan jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Model bisnis e-commerce yang pertama B2B, business to business, yang kedua B2C, business to consumer, yang ketiga C2C, consumer to consumer, yang keempat adalah C2B, consumer to business. Model B2B fokusnya pada penyediaan produk dalam satu bisnis ke bisnis lainnya. Contohnya perusahaan software dan pemasukan perabot kantor hingga layanan hosting untuk keperluan website perusahaan. Contoh e-commerce B2B yang pertama Rayleigh dan Niaga Hoster. B2C Business to Consumer. B2C Business to Consumer. Model B2C menyerupai model retail tradisional di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada consumer.
Namun model bisnis ini dijalankan dengan platform online, alih-alih dengan toko fisik. Contohnya JDID dan Anzon. C2C, consumer to consumer. Dalam model bisnis C2C, konsumer individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Model ini menggambarkan bahwa setiap unsur dapat berperan menjadi penjual dan menjadi pembeli di saat yang bersamaan. Model bisnis e-commerce, contohnya Tokopedia dan Shopee. C2 C2B, Consumer to Business. Model bisnis C2B adalah model bisnis di mana konsumen atau end user menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Contohnya freelancer dan Upwork. Jenis data metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam serta terbuka terhadap tanggapan. Jenis data, data sekunder, proses menggunakan artikel. Analisa data. Rata-rata penjualan pengunjung situs JDID per bulan kuartal 1 sampai kuartal 2 bisa dilihat di tabel dan di grafik. Faktor penyebab mundurnya JDID. Yang pertama, pasar di Indonesia terutama e-commerce mengendalikan loyalitas temporer dengan promo dan diskon, sementara JDID promo yang diberikan kurang besar pesaingnya. Kedua, daya minat Indonesia yang tinggi, namun soal edukasi mengenai produk original masih kurang. Sementara JDID membangun brand image dan brand value sebagai situs e-commerce yang terpercaya dengan produk highlight. Mereka berupaya produk elektronik yang pada saat itu jarang memperjual beli secara online dengan tagline dijamin ori, sehingga harga yang ditawarkan pun lebih tinggi. Pemain besar e-commerce C2 C2C yang produknya lengkap, cara pembayarannya lengkap, cara pengiriman banyak bervariasi, hingga konsumen ketika nyaman dengan layanan dan fitur yang disediakan, mereka akan keberatan untuk berpindah ke e-commerce lainnya. Sementara JDID dengan model bisnis B2C memiliki beban aset karena adanya layanan logistik sendiri yang membuat fase pertumbuhan JDID lebih lama dibandingkan model C2C. Kegagalan dalam suatu startup bukanlah suatu hal yang mutlak. Suatu startup dikatakan gagal apabila foundernya memutuskan untuk menutup perusahaan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan sama sekali.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.